Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai seluruh siswa kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Kita bertemu lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan selalu ceria. Tetap jaga kesehatan ya. Tema kali ini adalah tema 3, tokoh dan penemuan. Tepatnya subtema 1, penemuan yang mengubah dunia, dan subtema 2, penemuan dan manfaatnya, yaitu tentang rangkaian arus listrik, mata pelajaran IPA. Ini akan seru dan menyenangkan anak-anak. Ya, siap? Coba sebelum kita lanjutkan, perhatikan di sekitarmu. Apakah ada benda-benda yang menggunakan listrik? Ya, coba sebutkan. Ya, benar. Ya, betul sekali. Ya, hebat, kamu bisa. Ya, itu. Ternyata di sekitar kita banyak ya benda-benda yang menggunakan listrik. Lampu listrik berfungsi sebagai alat penerang. Kita semua, meskipun dalam keadaan gelap atau di malam hari, tetapi masih bisa belajar dan beraktivitas. Selanjutnya, alat penanak nasi atau rice cooker. Dengan alat tersebut, kita lebih mudah dan cepat dalam memasak nasi. Ayo, apalagi? Ya, televisi. Dengan adanya televisi, kita setiap hari, bahkan setiap saat ya, kita mendapatkan berita, informasi, bahkan pengetahuan, juga hiburan dari televisi, ya. Apalagi? Ya, kipas angin, ya. Dengan adanya kipas angin, kita jika sedang gerah atau kepanasan, tinggal pijit saja tombol kipas angin, kita akan merasa adem ya, segar tanpa harus mengibas-ngibas pakai buku atau alat lain ya. Kira-kira apa lagi ya? Ya, setrika listrik ya. Dengan adanya setrika listrik, pekerjaan ibu atau pekerjaan kita untuk melicinkan, untuk merapikan pakaian menjadi lebih mudah dan praktis tanpa harus membakar dulu arang ya, yang nantinya kotor, berceceran kemana-mana, lama. HP. Gitu ya. Apa? Ya, handphone. Benar sekali. Dengan adanya handphone, saat ini kita bisa bercakap-cakap, bisa berbicara, bisa berkomunikasi, bahkan video call dengan keluarga kita, dengan ayah, ibu, adik, kakek, nenek, atau kerabat kita, baik di luar kota maupun di luar negeri sekalipun, ya. Blender, ya, mixer, ya, mesin bor, Mobil dan listrik. juga mobil. Kalau yang kita kenal sekarang mobil, bahan bakarnya adalah minyak dan gas. Nah, sekarang sudah dikembangkan mobil yang bertenaga listrik karena bahan bakar minyak dan gas sudah terbatas. Jadi dikembangkan sekarang mobil listrik untuk masa depan. Apakah masih ada lagi benda-benda yang menggunakan listrik di sekitar kita selain yang disebutkan dan dijelaskan tadi? Ya, masih banyak sekali ya. Nah, apakah benda-benda yang menggunakan listrik yang ada di sekitar kita itu membantu dan mempermudah pekerjaan manusia? Pak Guru. Ya, Sangat membantu dan mempermudah. Ya. Baik, sekarang mari kita bersama-sama cari tahu. Pertama, siapa orang di dunia yang pertama kali menemukan arus listrik? Kedua, apa yang dimaksud dengan arus listrik? Ketiga, apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel, serta perbedaannya. Dan yang keempat, bagaimana cara praktek asyik membuat rangkaian listrik seri dan paralel melalui game? Mari kita mulai. Penemu arus listrik adalah Michael Faraday. Pada tahun 1791 di Newington, negara Inggris.
Beliau terlahir dari sebuah keluarga miskin, tetapi berkat ketekunan dan kecerdasannya, beliau mampu mengubah dan membantu kehidupan manusia hingga saat ini. Saat ini, listrik menjadi salah satu sumber energi penting atau vital dalam menunjang aktivitas kehidupan manusia. Contoh beberapa benda yang menggunakan energi listrik di sekitar kita, yaitu Bohlam lampu. listrik, mesin penanak nasi, pemanas air, televisi, handphone, setrika listrik, kipas angin, mesin cuci, blender, mixer untuk kue, laptop, sepeda motor, mobil, penyejuk ruangan, dan masih banyak lagi. Sekarang yang kedua, apa yang dimaksud dengan listrik? Listrik, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya atau kekuatan yang ditimbulkan oleh adanya pergesekan atau melalui proses kimia, dapat digunakan untuk menghasilkan panas atau cahaya atau untuk menjalankan mesin. Arus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aliran atau gelombang. Jadi, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada perantara atau medium. Gelombang elektromagnetik terbentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat lurus. Ketiga, apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah sambungan dari bermacam-macam elemen listrik. Salah satunya kabel atau kawat, kemudian bohlam lampu, baterai, saklar, resistor, dan lain-lain. Nah, rangkaian listrik ada dua macam. Satu, rangkaian listrik seri, yaitu rangkaian listrik yang komponennya disusun berderetan atau sejajar, hanya melalui satu jalur. Contoh, lampu senter dan lampu pesta. Yang kedua, rangkaian listrik paralel, yaitu rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Contoh, rangkaian listrik pada lampu lalu lintas di jalan raya ya, dan rangkaian listrik di rumah-rumah. Sekarang, kelebihan rangkaian listrik seri dan paralel. Apa kelebihannya? Kelebihan rangkaian listrik seri. Pertama, mudah pendeteksian jika terjadi masalah. Yang kedua, cara penyusunannya tidak terlalu rumit. Dan ketiga, hemat listrik. Sekarang kelebihan dari rangkaian listrik paralel. Pertama, jika ada satu hambatan, tidak mempengaruhi arus yang lain. Misalnya, jika ada satu lampu mati, maka yang lain tetap bisa menyala. Yang kedua, memiliki energi cukup potensial di setiap titiknya. Dalam membuat rangkaian listrik, semakin panjang kabel yang digunakan, maka akan semakin banyak hambatan, sehingga energi yang dihasilkan akan semakin berkurang. Misalnya, saat kita membuat rangkaian listrik dengan ukuran kabelnya yang terlalu panjang, maka nanti lampu yang dihasilkan akan kurang terang. Berbeda dengan penggunaan kabel yang lebih pendek, lampu yang dihasilkan akan lebih terang. Terakhir, keempat, kegiatan yang ditunggu-tunggu dalam pembelajaran kali ini, yaitu kita akan praktek membuat rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel melalui game seru. Siap? Kita mulai? Yes! Ya Pak Guru, kok bersambung ke part 2? Jadi Pak Guru, belajar untuk
bikin rangkaian seri dan paralelnya di part 2 ya. Aku sudah tidak sabar Pak Guru. Sepertinya untuk game serangkaian listrik seri dan paralel, kita bertemu di part 2 ya. Waktunya sudah habis. Tetap semangat. Pastinya di part 2 makin seru dan menantang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.